Ya, selamat siang. Di sini kita akan membahas terkait tentang bagaimana penerapan K3 di perusahaan kita untuk kedepannya. Terima kasih kepada Bapak Reja yang telah hadir pada kesempatan hari ini terkait sebagai ketua dan dari tim pelaksana penerapan K3 di perusahaan. Mari kita lanjut untuk pembahasan terhadap penerapan K3 di perusahaan kita. Yang pertama itu perusahaan kita sebagai objek vital nasional sektor industri, PT Perekonomian Gresik menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai komitmen yang tercermin dalam urutan pertama tata nilai perusahaan. Penerapan K3 dalam berbagai program kerja terus diupayakan untuk mencapai safety health sebagai faktor pendukung penerapan operasional excellent di Petrokimia Gresik. Jadi perusahaan kita akan terus melakukan K3 yang baik. Lalu menempatkan keselamatan kesehatan kerja dari lingkungan hidup, melakukan pengendalian aspek dampak lingkungan yang didasarkan pada perspektif solusi hidup, mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan persyaratan lainnya yang berlaku, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang serta kerusakan dalam prasarana dengan menghilangkan atau mengurangi risiko, menjamin kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk pupuk, produk kimia, jasa tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat. Program yang akan diimplementasikan PT Perekonomian adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kerja Kesehatan Kerja SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2012, Responsibility Care IC RCI, International Validation IVA, Product Safety Program, ISO 450 Safety Management, Zero Addict dan program pola hidup sehat PHS, Kontraktor Safety Management System CSMS, Proses Safety Management SM atau OSA 3132, Behavior BSBB BBS. Lalu bagian pemadam kebakaran di Departemen Keselamatan dan Kesehatan Petrokomia Gresik memiliki bagian pemadam kebakaran yang berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mengintegrasi potensi risiko terjadinya kebakaran. Pemeriksaan berkala perlu dilakukan dan pemanduan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tetap menanggulangi tentang terhadap kejadian kebakaran. Ya, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah potensi dari bahaya. Potensi pertama adalah kebakaran. Upaya penanggulangannya adalah mengadakan pelatihan training tentang mengurangi bahaya kebakaran, menyediakan alat-alat untuk mengatasi bahaya kebakaran, melakukan atas dan mengukur izin keselamatan kerja. Lalu untuk ledakan, upaya penanggulangan adalah dilakukan penyimpanan bahan kimia dengan sistem penyediaan material safety sheet, mengeluarkan surat izin keselamatan kerja, membuat prosedur keselamatan kerja yang benar, memasang papan peringatan, mengadakan pemeriksaan suhu, kelembapan, temperatur di tempat kerja. Ya, untuk selanjutnya kita terkait dengan keselamatan. Bagian keselamatan ada kita sistem izin kerja, inspeksi dan keselamatan kerja, prosedur tanggap darurat. Inspeksi keselamatan perlu sering dilakukan untuk demi keselamatan bersama karena maupun kita kerja, prosedur tanggap darurat karena kita. Nah, untuk selanjutnya adalah alat pengaman. Alat pengaman pada mesin terbuka atau berputar. Sistem pengamannya yaitu dengan memberikan penutup pagar pengamanan pada mesin agar tenaga kerja tidak terjepit kalau terluka karena bekerja dengan mesin tersebut. Alat pengaman instalasi.
Nah, untuk alat pelindungnya itu ada pelindungan kepala seperti helm, pelindungan kaki seperti sepatu, boot, pakaian kerja, pelindungan mata seperti kacamata, pelindungan telinga seperti tutup telinga, pelindungan pernafasan seperti masker, sarung tangan, dan sabuk pengaman. Untuk limbah, limbah cair akan dihasilkan oleh dari pabrik satu amoniak untuk dilakukan pengolahan dengan sistem WWT. Untuk emisi gas dan debu, gas yang dihasilkan berupa SCO2 dan NF4 dan partikel padat lainnya dikendalikan pada sekon per liter skopot untuk pada limbah padat. Untuk limbah padat yang berupa kapur rencananya akan digunakan sebagai pupuk untuk pembenahan tanah dan limbah padat yang berupa seperti TPA. Terima kasih untuk hari ini, mungkin cukup segitu saja rapatnya.